Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Bang Razi Official. Sehat selalu kawan-kawan, di mana saya berada, ya, kreator-kreator sukses yang di Irlandia, yang di Rangkas, di Jakarta, Tangerang, Palembang. Yo, kita sambut 2024, 2025. Dari sekarang kita geber, kita gas. Insya Allah sukses karena tahun ini adalah tahun naga. Bukan baju merah ini, tapi tahun naga. Oke, yang baru ketemu channel ini silahkan ditonton full, like, komen, dan subscribe-nya, dan share ke teman-teman sebanyak-banyaknya agar terbentuk algoritma. Oke, kali ini mau ngapain? Bang Razi mau ngapain? Mau cerita aja ya. Saya baca artikelnya ya, Al Zaitun lagi. Kaget. Kenapa? Katanya ada satu artikel, ada yang keluar dari rutan, dor. Juga narasinya tuh goyang. Jadi buat kesan Panji Gumilang ini katanya tewas gitu. Ada videonya, ada. Saya cari videonya di banyak itu, dari detik.com, ada yang dari news, ada yang dari liputan 6, banyak juga liputan. Nanti kita simak videonya ya, kita simak buat kita ya, ambil hikmahnya. Ini kan namanya cek fakta, apakah ini benar atau enggak. Jangan ujug-ujug ya, ujug-ujug ya. Jangan langsung ambil kesimpulan, wah channel Bang Razi ini adalah channel hoax. Jangan sekonyong-konyong gitu menilai saya dengan bahasa yang semacam itu. Haters, tapi nggak apa-apa jadi haters juga karena channel saya naik drastis. Kita cek dulu videonya ya, kita cek. Silakan ditonton nih videonya nih ya. Oke. Sesudah dilakukan eksekusi mati di Nusa Kambangan atas kasus penistaan agama dan beberapa kasus lain, jenazah Panji Gumilang akhirnya tiba di Indramayu untuk segera dimakamkan di Kompleks Al Zaitun. Keputusan untuk mengirimkan jenazahnya ke Indramayu menjadi pilihan yang diambil atas permintaan keluarga dan juga dalam upaya menghindari potensi kerusuhan atau ketegangan di daerah asalnya. Kasus penistaan agama selalu menjadi isu yang sensitif dan memicu reaksi emosional dari berbagai pihak. Panji Gumilang adalah sosok yang menjadi pusat perhatian nasional ketika kasusnya mencuat. Diskusi tentang kebebasan berbicara, agama, dan keadilan pun berkobar-kobar. Namun, eksekusi mati adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah sebagai bentuk penegakan hukum, meskipun hal ini selalu memicu kontroversi. Pada hari pemakaman, suasana di Kompleks Al Zaitun sangat haru. Ribuan orang berkumpul di sekitar makam untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Panji Gumilang. Keluarga dan teman-temannya yang masih tersisa terlihat penuh duka, sementara sebagian besar peserta pemakaman adalah pendukung Panji yang merasa bahwa ia adalah korban dari sistem hukum yang keras. Sebagai makamnya digali, doa-doa dan ungkapan simpati terdengar di seluruh kompleks. Banyak yang melihat pemakaman ini bukan hanya sebagai akhir dari kisah Panji Gumilang, tetapi juga sebagai momen refleksi tentang kebebasan berbicara dan batas-batasnya dalam masyarakat yang semakin tegang. Pemerintah dan aparat keamanan mengawasi pemakaman ini dengan ketat untuk menghindari potensi kerusuhan atau bentrokan. Tidak hanya di Indramayu, tetapi juga di seluruh Indonesia, kasus ini telah memicu perdebatan tentang kebebasan berbicara, hak asasi manusia, dan peran agama dalam kehidupan masyarakat. Pemakaman Panji Gumilang adalah pengingat akan kompleksitas isu-isu yang terlibat dalam kasus-kasus penistaan agama. Ini adalah momen di mana masyarakat Indonesia dan dunia harus merenungkan dan berdiskusi tentang bagaimana menemukan keseimbangan yang tepat antara kebebasan berbicara dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan etika yang dipegang oleh berbagai kelompok dalam masyarakat.
Semoga kasus seperti ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat, sehingga masyarakat dapat tumbuh dalam keragaman dan toleransi, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai keadilan dan kebebasan yang mendasar. Eksekusi mati pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sangat mengejutkan publik. Pemerintah Indonesia tak mau berbelit-belit dalam menangani kasus Panji ini, karena apabila dibiarkan berlarut-larut nantinya akan sangat merugikan berbagai pihak. Pemerintah Indonesia menganggap kejahatan Panji Gumilang sudah tak bisa ditolerir hingga akhirnya hukum matilah yang diambil oleh pemerintah. Eksekusi mati tersebut dilaksanakan di Pulau Nusa Kambangan, yang memang dikenal sebagai tempat eksekusi terpidana kelas berat. Akan tetapi setelah eksekusi mati dilakukan dan jenazah Panji Gumilang telah dimakamkan di Komplek Al Zaitun, kini justru muncul masalah baru yang sangat mengguncang keluarga Panji Gumilang. Warga Indramayu merasa tak terima jika Panji Gumilang dimakamkan di Komplek Al Zaitun, hingga para warga Indramayu merasa geram dan membongkar makam pemimpin Ponpes Al Zaitun tersebut. Warga merasa tak terima jika Indramayu dikotori oleh makam Panji Gumilang yang telah melakukan tindakan keji kepada para santri-santrinya. Penolakan yang berujung pada pembongkaran makam tersebut benar-benar menghebohkan
menghebohkan masyarakat. Bahkan saat keluarga Panji Gumilang mencoba untuk mempertahankan makam Panji di Indramayu, yang merupakan kampung halaman mereka, secara langsung ditolak oleh warga setempat. Alasannya, masyarakat Indramayu tidak ingin memiliki makam seorang kriminal di tanah mereka. Mereka berpendapat bahwa Panji telah mencoreng nama baik desa mereka dan tidak layak untuk dimakamkan di sana. Masyarakat Indramayu yang melakukan penolakan ini kemudian memutuskan untuk menggali kembali makam Panji Gumilang. Tindakan ini tidak hanya memicu perdebatan yang luas, tetapi juga menjadi berita utama di seluruh negeri. Ada beberapa pihak yang mendukung tindakan warga Indramayu. Mereka berpendapat bahwa Panji tidak pantas dikebumikan di tanah yang tidak pernah ia hargai. Sementara itu, yang lain merasa bahwa ini adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan budaya kita untuk menghormati orang yang telah meninggal. Para warga Indramayu meminta agar jenazah Panji Gumilang dipindahkan ke Nusa Kambangan yang merupakan tempat terpencil, jauh dari mata publik, dan jauh dari Indramayu. Gimana? Keren gak videonya? Keren ya? Ditembak katanya. Waduh, luar biasa ini. Makanya kita jadi pendengar itu yang cerdas. Berita apapun, informasi apapun harus kita ambil dengan pikiran bijak, dengan positif thinking, agar hati kita, kolbu kita ini nggak keganggu dengan informasi-informasi yang nggak jelas. Kemudian pikiran kita terganggu, kemudian kita mengambil kesimpulan, jadi jelek-jelek semua pikirannya kita itu. Nggak boleh itu merusak. Untuk yang lebih jelasnya, kita cek fakta, apakah yang narasi barusan itu hoax, apa benar gitu ya. Tapi kenyataannya Syekh Panji Gumilang itu masih ada, masih hidup. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah klik dan tonton full video ini. Kita cek fakta kebenarannya daripada narasi tersebut. Hoax terkini seputar Al Zaitun, dari Panji Gumilang tewas sampai demo memakan korban. Oleh Febrianto Eko Wicaksono diperbarui 12 Juli tahun 2023, jam 9:59 WIB. Liputan 6, KAM, Jakarta. Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat menjadi sorotan banyak pihak sebab dinilai telah menjalankan praktik ibadah yang tidak lazim. Kondisi ini diperkeruh dengan keberadaan hoaks. Cek fakta Liputan 6. KAM pun telah mendapati sejumlah hoaks seputar Pondok Pesantren Al Zaitun, mulai dari peristiwa bentrokan hingga tewasnya pimpinan pondok. Panji Gumilang tewas didor aparat. Cek fakta Liputan 6. KAM mendapati klaim video pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang tewas didor aparat. Informasi tersebut diunggah akun Facebook pada 24 Juni tahun 2023. Unggahan klaim video pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang tewas didor aparat menampilkan sejumlah orang membawa senjata lara panjang sedang mengarahkannya pada seorang yang tertelungkup dengan tangan yang ditarik ke belakang. Pada gambar tersebut terdapat tulisan "Breaking News", langsung tewas di tempat. Aparat Dor Panji Gumilang YG hendak kabur. Video tersebut terdapat narasi seorang perempuan dengan transkrip berikut. Siap-siap Mahfud MD tindak siapapun yang terkait melanggar terkait Pondok Pesantren Al Zaitun termasuk Panji Gumilang. Kemudian dilanjutkan dengan tayangan video Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD sedang berbicara dengan transkrip sebagai berikut. Mesti dipelajari karena itu kan fenomena yang baru saja. Kita tidak boleh sembarang tanpa mendalami, kita sedang mendalami. Kemudian dalam video tersebut juga terdapat narasi suara seorang perempuan sebagai berikut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD saat ini pemerintah terus mengumpulkan data untuk menentukan pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Apabila dalam investigasi ada pelanggaran, Mahfud MD memastikan tak pandang bulu dalam menegakkan hukum kepada siapapun termasuk pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang.
Kendati demikian, ia mengatakan pemerintah harus hati-hati mengumpulkan data untuk menentukan mengumpulkan data dan pengambilan kebijakan. Mahfud MD mengatakan pemerintah harus hati-hati dalam mengumpulkan data untuk menentukan kebijakan terhadap siapapun yang berhadapan dengan hukum. Di sisi lain, terkait pernyataan Majelis Ulama Indonesia MUI Indramayu yang menilai pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang itu telah menyimpang juga akan dijadikan data penguat. Dalam penyelesaian polemik, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Indonesia Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pihaknya tak pandang bulu dalam penanganan hukum. Pernyataan ini merespon polemik di Pondok Pesantren Al Zaitun Kabupaten Indramayu. Mahfud mengatakan saat ini pemerintah masih melakukan pengumpulan data untuk memastikan nasib pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang itu. Kata Mahfud, apabila dalam investigasi ditemukan ada pelanggaran, maka pihaknya tak pandang bulu dalam penegakan hukumnya, baik itu orang maupun lembaga. Menurutnya, pemerintah harus berhati-hati dalam mengumpulkan data dan fakta yang kuat sebelum membuat suatu kebijakan terhadap orang maupun lembaga yang berhadapan dengan hukum. Kemudian pernyataan Majelis Ulama Indonesia MUI Indramayu yang menyebut Al Zaitun telah menyimpang juga akan dijadikan kata penguat dalam penyelesaian. Ia pun meminta tim investigasi untuk bekerja dengan baik dan maksimal mencari data dan fakta pondok pesantren Al Zaitun supaya bekerja dengan baik seperti harapan banyak orang. Kami tunggu hasilnya. Video tersebut diberi keterangan sebagai berikut. Gempar siang ini Panji Gumilang tewas di tempat. Aparat IRPEKS 4D00 Panji EG hendak kabur. Benarkah klaim video pimpinan pondok pesantren Al Zaitun Panji Gumilang tewas didor aparat? Simak hasil penelusuran cek fakta liputan 6. KAM dalam halaman berikut ini. Pemerintah berangkatkan 20.000 prajurit ke Al Zaitun. Cek fakta liputan 6. KAM mendapati klaim pemerintah berangkatkan 20.000 prajurit ke Al Zaitun. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 24 Juni tahun 2023. Unggahan klaim pemerintah berangkatkan 20.000 prajurit ke Al Zaitun tersebut berupa video dengan tampilan awal Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama sejumlah orang mengenakan baret hijau dan berpakaian seragam loreng. Pada tampilan video tersebut bertuliskan breaking news. 20.000 prajurit diberangkatkan. Ratusan teroris diinformasikan ada di EPONPS Al Zaitun. Video berdurasi 10 menit 16 detik tersebut menampilkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD diiringi dengan narasi suara seorang perempuan dengan transkrip sebagai berikut. Mahfud MD soal Ponpes Indramayu, kalau tidak sesuai sama hukum berurusan dengan saya. Kemudian video dilanjutkan dengan video Mahfud MD yang sedang menjawab pertanyaan tentang pondok pesantren Al Zaitun. Berikut transkrip perkataan Mahfud MD dalam tayangan tersebut. Kalau tidak sesuai dengan hukum, itu urusan dengan saya. Kalau menyangkut penyelenggaraan institusi, itu kemenang. Jadi kita belum tahu masalahnya di mana sebenarnya. Video tersebut diberi keterangan sebagai berikut. 20.000 per 4 jurit diberangkatkan oleh pemerintah. Al Zaitun dikabarkan siapkan pasukan tandingan. Benarkah klaim pemerintah berangkatkan 20.000 prajurit ke Al Zaitun? Simak hasil penelusuran cek fakta liputan 6. KAM dalam halaman berikut ini. 5.000 orang terluka dalam aksi demo penutupan pesantren Al Zaitun. Cek fakta liputan 6. KAM mendapati klaim video 5.000 orang terluka dalam aksi demo penutupan pesantren Al Zaitun. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada Senin 19 Juni tahun 2023. Unggahan klaim video 5.000 orang terluka dalam aksi demo penutupan pesantren Al Zaitun menampilkan thumbnail sejumlah orang mengenakan helm dan tamang sedang menggandeng seorang. Terlihat juga kobaran apel dan pentunjuk arah bertuliskan Al Zaitun pintu masuk. Selain itu juga ada tulisan, breaking news, 5.000 orang terluka parah, bentrok polisi dan massa di Al Zaitun ricuh. Pada cuplikan detik keempat terlihat pembawa berita seorang perempuan mengenakan baju hijau. Dengan narasi sebagai berikut. Pemirsa, Kapolres Indramayu, Jawa Barat membenarkan adanya laporan masyarakat yang berunjuk rasa di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu.
polisi menyiapkan personal untuk mengamankan unjuk rasa. Video berikutnya menampilkan video berdurasi 8 menit 16 detik tersebut diberi keterangan sebagai berikut. 5.000 orang T3 RLUK 4 dalam 4.000 CD3M0 penutupan pesantren S3 S4 di Al-Zayt Wain. Benarkah klaim video 5.000 orang terluka dalam aksi demo penutupan pesantren Al-Zaitun? Simak penelusuran cek fakta liputan 6. Kam simak hasil penelusurannya di sini. Tentang cek fakta liputan 6. Kam melawan hoaks, sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat kanal Cek Fakta Liputan 6. Kam pada ke-2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas. Sejak 2 Juli tahun 2018, Cek Fakta Liputan 6 Kam bergabung dalam International Fact Checking Network IFCN dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif Cek Fakta. Kam kerjasama dengan pihak manapun tak akan mempengaruhi independensi kami. Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silakan menyampaikan di email Cek Fakta Liputan 6 Clay Adi. Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi chatbot WhatsApp Liputan 6 Cek Fakta di 0811978760 atau klik tautan berikut ini. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Jadilah penonton atau pendengar yang cerdas, yang menerima dan merespon setiap informasi dengan cerdas dan pikiran positif. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Gimana? Paham ya? Kalau dari awal itu akan paham. Tapi kalau ngomongnya di-skip, sekali lagi, terima informasi apapun dari media sosial atau dari informasi di sekeliling kita, terima dengan pikiran positif dan respon yang bijak. Maka jangan sampai kita tergerus oleh pikiran-pikiran jelek kita sendiri, walaupun seumpamanya itu. Nah, jadi biasa lo teman-teman keluarga semua di rumah. Assalamualaikum